Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cecep Mohaimin dari jurusan Teknik Informatika Universitas Esa Unggul. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi mengenai keterampilan berbicara. Adapun yang akan saya bahas pada materi keterampilan berbicara ini, yang pertama yaitu pengertian keterampilan berbicara, yang kedua tujuan keterampilan berbicara, dan yang ketiga adalah manfaat keterampilan berbicara. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian keterampilan berbicara. Adapun pengertian keterampilan sendiri, yaitu kemampuan melakukan pola-pola tingkah laku yang kompleks dan tersusun rapi secara mulus dan sesuai dengan keadaan untuk mencapai hasil tertentu. Sedangkan keterampilan berbicara, terdapat dua pendapat. Yang pertama, yaitu dari Tarigan. Berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atas kata-kata yang mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Sedangkan sebagai bentuk atau wujudnya, berbicara disebut sebagai alat untuk mengkomunikasikan gagasan-gagasan yang disusun, serta dikembangkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan sang pendengar atau penyimak. Pendapat kedua dari Mulgrave mengemukakan pendapat bahwa berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi bahasa atau kata-kata untuk mengekspresikan pikiran. Dapat saya tarik kesimpulan bahwa pengertian keterampilan berbicara adalah salah satu keterampilan berbahasa sebagai kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan ataupun dengan jarak jauh. Pendapat lain mengatakan bahwa keterampilan berbicara merupakan seni berbicara yang bisa dimiliki seseorang yang bertujuan untuk menyampaikan pesan lisan secara efektif sebagai bentuk komunikasi kepada orang lain. Dan sebagai seni, keterampilan berbicara merupakan seni keterampilan yang elegan, ekspresif, dan kreatif. Yang kedua adalah tujuan keterampilan berbicara. Sebetulnya, tujuan utama dari berbicara adalah untuk berkomunikasi, agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Seyogianya, seseorang pembicara memahami makna segala sesuatu yang ingin dikomunikasikan. Dan pada dasarnya, tujuan berbicara terdapat 4 tujuan. Yang pertama adalah tujuan informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Dan tujuan ini selanjutnya akan lebih sempurna jika bukan hanya bersifat informatif, melainkan komunikatif, yakni terjadinya timbal balik atas gagasan-gagasan yang disampaikan pembicara dengan respon yang dihasilkan pendengar. Dan tujuan berbicara jenis ini merupakan tujuan yang paling dominan dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti menerangkan sesuatu, menjelaskan proses, konsep, mendeskripsikan benda, dan sebagai kegiatan informasional lainnya. Tujuan yang kedua adalah tujuan rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Jenis tujuan ini adalah untuk menghibur pendengar sehingga pendengar menjadi merasa terhibur oleh adanya pembicara. Pembicaraan semacam ini biasanya berbentuk lawakan, guyonan, dan candaan. Namun demikian, bergosip juga merupakan salah satu bentuk pembicaraan yang bertujuan untuk hiburan. Dengan syarat tidak dilakukan dengan tendensi penghinaan, penghakiman, dan berbagai bentuk penekanan psikologis serius yang lainnya. Dan yang ketiga adalah tujuan persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini bertujuan pembicara ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembicara, melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh dengan daya pikat. Tujuan berbicara jenis ini banyak digunakan oleh seseorang dalam kegiatan kampanye, propaganda, penjualan, dan lain sebagainya. Tujuan yang keempat adalah argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar
atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan pembicara. Berbicara jenis ini banyak digunakan dalam kegiatan diskusi ilmiah, keilmuan, dan debat politik. Yang selanjutnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kemampuan berbicara seseorang. Yang pertama adalah kepekaan terhadap fenomena. Faktor ini berhubungan dengan kemampuan pembicara untuk menjadikan sebuah fenomena sebagai sumber ide. Seorang pembicara yang baik akan mampu menjadikan segala sesuatu yang ada di sekitarnya, walaupun sekecil apapun itu, sebagai sumber ide. Sebaliknya, seseorang yang tidak tanggap terhadap fenomena tidak akan mampu menghasilkan gagasan walaupun sebuah peristiwa besar terjadi pada dirinya. Yang kedua adalah kemampuan kognisi dan imajinasi. Kemampuan ini berhubungan dengan daya dukung kognisi dan imajinasi pembicara. Pembicara yang baik akan mampu menentukan kapan ia menggunakan kemampuan kognisinya untuk menghasilkan pembicaraan dan kapan ia harus menggunakan imajinasinya. Kemampuan penggunaan kognisi atau imajinasi ini sangat berhubungan dengan tujuan pembicaraan yang akan ia lakukan. Yang ketiga yaitu faktor kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa merupakan kemampuan pembicara mengemas ide dengan bahasa yang baik dan benar. Dalam kaitannya dengan faktor bahasa, pembicara yang baik hendaknya menguasai benar seluruh tataran linguistik, dari fonem hingga semantik pragmatik, sehingga ia akan mengemas ide tersebut secara tepat makna dan tepat kondisi. Selain itu, kemampuan ini juga berhubungan dengan organ berbicara seseorang. Seseorang pembicara yang mengalami kelainan dengan 12 organ penghasil bunyinya akan mengalami hambatan ketika berbicara. Misalnya, seseorang yang cadel akan kesulitan melafalkan huruf R, sehingga tuturan yang dihasilkannya menjadi kurang sempurna. Yang keempat adalah kemampuan psikologis. Kemampuan psikologis berhubungan dengan kejiwaan pembicara, misalnya keberanian, ketenangan, dan daya adaptasi psikologis ketika berbicara. Seseorang yang mampu mengemas ide dengan baik bisa saja kurang mampu menyampaikan ide tersebut secara lisan karena terganggu oleh ketenangan ketika berbicara. Bahkan ia tidak menyampaikan idenya karena tidak memiliki keberanian, gugup, dan mendapatkan tekanan ketika berbicara. Faktor yang kelima yaitu kemampuan performa. Kemampuan performa lebih berhubungan dengan praktik berbicara. Seorang pembicara akan menggunakan berbagai gaya yang sesuai dengan situasi, kondisi, dan tujuan pembicaraannya. Gaya juga berhubungan dengan perilaku ketika seseorang melakukan pembicaraan seperti ekspresi, kesanggupannya membangun komunikasi interaktif, dan bahkan berhubungan dengan penampilan berpakaian pembicara. Adapun menurut Iskandar dan Dadang, ada beberapa faktor penunjang keefektifan kebahasaan dan non-kebahasaan. Yang pertama adalah faktor kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara. Yang pertama yaitu ketepatan ucapan. Yang kedua, penempatan tekanan, nada, dan durasi yang sesuai. Yang ketiga, pilihan kata atau diksi. Dan yang keempat adalah ketepatan sasaran pembicaraan. Dan yang kedua, ada faktor-faktor non-kebahasaan sebagai penunjang keefektifan berbicara. Yang pertama yaitu sikap yang wajar, tenang, dan tidak kaku. Dan yang kedua, pandangan harus diarahkan kepada lawan bicara. Yang ketiga, kesediaan menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, gerak-gerik dan mimiknya yang tepat. Yang kelima, nyaring suara. Dan yang keenam, kelancaran. Yang ketujuh, relevansi atau penalaran. Dan yang terakhir yaitu penguasaan topik. Yang terakhir yang akan saya bahas dari materi keterampilan berbicara ini yaitu manfaat keterampilan berbicara. Jadi, hampir semua pembesar yang tercatat dalam sejarah dan bos-bos besar di dunia sangat terampil dalam berbicara. Contoh presiden pertama Indonesia kita yaitu Insinyur Soekarno. Dalam melobi negosiasi dalam masa kemerdekaan dulu. Insinyur Soekarno sangat piawai dalam melakukan pembicaraan-pembicaraan.
Contoh lain yaitu Steve Jobs sebagai seorang bos Apple. Ketika melakukan presentasi produknya, dia sangat piawai dalam melakukan interaksi atau melakukan pembicaraan. Karena sebab berbicara adalah satu penyampaian gagasan dan menjadi sarana berbagai pengetahuan antar kelompok dan individu yang efektif. Adapun manfaat keterampilan berbicara akan saya jelaskan selanjutnya. Yang pertama yaitu komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif. Yang kedua adalah melancarkan pertukaran informasi. Yang ketiga adalah menambah kepercayaan diri. Yang keempat, menambah karisma dan wibawa. Yang kelima, salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan. Yang keenam, menambah level nilai dalam diri kita. Dan yang terakhir, manfaat keterampilan berbicara yaitu bisa mendapat kepercayaan dari masyarakat sekitar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai materi keterampilan berbicara ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.